Seorang gadis tak berdosa dituduh sebagai penyihir oleh ibu tirinya sendiri. Mengapa? Karena ia memiliki karunia langka yang tidak dipahami dunia. Diusir dari desanya, kehilangan tempat tinggal, ditolak, dan berkelana di jalanan. Namun takdir tidak melupakannya. Suatu hari, ia berpapasan dengan seorang miliarder yang patah hati, yang putri tunggalnya lumpuh sejak lahir. Tidak ada dokter di seluruh dunia yang bisa menyembuhkannya. Tapi gadis gelandangan ini menatap matanya dan mengucapkan satu kalimat yang mengejutkan semua orang. "Pak, saya bisa membuat putri Bapak berjalan lagi." Apakah dia gila atau terpilih? Bisakah seorang gadis tanpa pendidikan melakukan apa yang gagal dilakukan dokter-dokter terbaik dunia? Bersiaplah untuk mencari tahu karena ini bukan sekadar cerita. Ini adalah perjalanan penderitaan, tujuan, dan keajaiban tak terlupakan yang akan membuatmu terdiam. Jadi, siapkan camilan, duduk santai, dan apapun yang terjadi, jangan pergi kemana-mana. Kamu harus melihat bagaimana akhir cerita ini. Dan jika kamu baru bergabung, tekan tombol subscribe, beri video ini jempol, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah powerful seperti ini. Mari kita mulai. Pak Hendra berdiri di tengah gym pribadinya, menatap treadmill seolah benda itu baru saja menghinanya. Di sampingnya, Putri duduk tenang di kursi rodanya yang dibuat khusus. 17 tahun, kakinya sempurna, tidak ada bekas luka atau cacat sedikit pun. Namun ia tidak pernah berjalan, tidak satu langkah pun. "Ayah tidak perlu memaksakan diri," katanya dengan suara lembut. "Aku tidak memaksa," jawab Pak Hendra cepat. "Aku hanya berusaha." Berusaha apa? Dia tidak punya jawaban. Gym itu dipenuhi peralatan dari Italia. Mesin-mesin yang harganya lebih mahal dari penghasilan kebanyakan keluarga dalam setahun. Semuanya sia-sia. Dokter-dokter telah didatangkan dari Singapura, Kuala Lumpur, Tokyo. Ahli saraf, ahli bedah ortopedi, paranormal. Salah satu bahkan mengklaim tulangnya dikutuk oleh roh leluhur. Pak Hendra mencoba segalanya. Tidak ada yang berhasil. Spesialis terakhir dari Jerman berkata terus terang lewat telepon kemarin. "Kondisi putri Anda menentang ilmu pengetahuan. Ototnya berfungsi, sarafnya merespons, tapi dia tidak akan pernah berjalan." Dia menutup telepon tanpa sepatah kata. Di dunia yang berbeda, hanya beberapa jam dari kota, Sari membungkuk di atas lesung kayu, menumbuk daun pahit di bawah terik matahari. Jari-jarinya bernoda hijau, telapak tangannya lecet karena bekerja. Usianya baru 16 tahun, tapi penampilannya lebih tua. Kehidupan telah membentuk tulangnya lebih awal, lebih cepat. Bu Suminah meneriaki dari dalam rumah. "Kamu mau tidur tanpa makan?" Sari tidak menjawab. Dia tahu rutinitasnya. Tumbuk, sapu, cuci, ulangi. Semakin diam dia, semakin sedikit tamparan yang diterimanya. Yatim piatu sejak usia 5 tahun, diasuh oleh ibu tiri yang tidak pernah menyembunyikan kebenciannya. Dan yang terburuk, Sari berbeda. Dia memiliki karunia aneh. Orang-orang sakit datang kepadanya. Kadang tidak sengaja, kadang berbisik-bisik. Dia akan menumbuk ramuan, memberikan petunjuk, dan mereka sembuh. Ruam menghilang, rasa sakit berhenti, demam turun. Tapi alih-alih pujian, yang didapatnya adalah ketakutan. Dia tidak normal. Tetangga berkata, "Hati-hati." Gadis itu melihat sesuatu dalam tidurnya. Pernah suatu kali dia menyembuhkan anak yang tersedak. 2 hari kemudian, ibu anak itu mengatakan Sari menggunakan air roh. Sejak hari itu, dia dicap gadis penyihir. Tetap saja, Sari tidak pernah membela diri. Kekuatannya membingungkan bahkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah memintanya, tapi kekuatan itu telah mengutuknya juga. Kembali di Pantai Indah Kapuk, Pak Hendra bergabung dengan Putri untuk sarapan dalam keheningan. Meja dipenuhi buah-buahan impor, peralatan makan berlapis emas, dan kue-kue yang dibungkus tangan. Dia melihat putrinya mencuil kroasang tanpa memakannya. "Kamu mau yang lain?" tanyanya. "Tidak, Ayah. Aku baik-baik saja." Dia benci betapa normal rutinitas mereka sekarang. Dia menyingkirkan piringnya dan mencondongkan tubuh. "Mau keluar besok? Kemana saja?" Putri mendongak, terkejut. "Keluar? Ya, mungkin ke taman."
Sudah lama kamu tidak keluar. Dia mengangguk pelan. Baiklah. Sekadar melihat orang lain berlari. Hatinya terasa tercekik. Setiap pengingat kecil tentang apa yang tidak bisa dilakukan putrinya semakin menyakitkan. Malam itu, Sari duduk di luar gubuk ibu tirinya, menatap langit. Dia belum makan. Tidak ada makan malam untuknya hari itu. Bu Suminah bilang singkongnya tidak cukup. Dia memejamkan mata, lelah. Lalu datanglah itu, bukan mimpi, tapi penglihatan. Seorang pria berjas hitam, kesedihan di matanya, berdiri di samping seorang gadis di kursi roda, kakinya diam, wajahnya pucat. Dalam penglihatan itu, Sari berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Saya bisa membuatnya berjalan." Lalu pria itu berlutut, menangis, dan gadis itu berdiri. Sari tersentak dan membuka matanya. Jantungnya berdebar. Ini bukan sekadar mimpi. Rasanya seperti perintah. "Bu," panggilnya pelan. "Saya melihat seseorang. Saya rasa saya harus membantu mereka." "Omong kosong apa lagi?" bentak Bu Suminah. "Kamu mau membangunkan roh dengan kegilaanmu? Saya melihat seorang gadis yang tidak bisa berjalan. Saya melihat diri saya membantunya." Seorang pria, ayahnya. Dia terlihat seperti orang kaya. Wajah Bu Suminah mengeras. "Jadi sekarang kamu mau menggunakan kekuatanmu untuk memikat orang kaya? Supaya mereka melayanmu. Kamu mau jadi nyonya besar dalam semalam?" Sari mencoba menjelaskan. "Bukan begitu." Tapi dia tidak sempat menyelesaikan. Tamparan itu datang keras. "Kalau aku dengar kamu menyebut mimpi itu lagi, aku akan menguburmu di samping ibumu yang sudah mati." Sari berpaling. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu sesuatu telah dimulai. Dunia akan berubah. Keesokan paginya, Sari terbangun dengan jantung berdebar. Dia tidak tidur nyenyak. Mimpi itu masih jelas. Pria berjas hitam, gadis di kursi roda, kata-kata yang diucapkannya. "Saya bisa membuatnya berjalan." Itu menghantuinya. Menarik jiwanya seperti tali. Di dapur, Bu Suminah menjatuhkan panci ke lantai. Penyihir malas masih di tempat tidur. "Kamu mau jadi nyonya besar dalam mimpimu?" Sari keluar dengan tenang dan mengambil panci itu. Kepalanya masih berputar dari penglihatan tadi. "Sesuatu akan datang," katanya pelan. Bu Suminah tertawa. "Sesuatu akan datang dan membawa sapu untuk menyapumu pergi." Tapi Sari tidak mendengarkan. Dia mendapat penglihatan lain di sana, dengan mata terbuka lebar. Kali ini pria berjas itu berlutut, memohon padanya untuk tidak pergi. Penglihatan itu memudar dalam hitungan detik. Tangannya gemetar. Pagi yang sama, Pak Hendra duduk di kantornya bersama pengacaranya dan dokter pribadinya. Dia sudah diperiksa di Australia, India, bahkan Swiss. Dokter itu berkata, sarafnya baik-baik saja, tulangnya sehat, tulang belakangnya sejajar, tapi tetap tidak ada hasil. Pengacara itu mencondongkan tubuh. "Pak, maafkan saya, tapi mungkin sudah waktunya menerima bahwa dia mungkin tidak akan pernah berjalan." Pak Hendra tidak berkata apa-apa. Matanya tertuju pada putri, yang duduk di dekat jendela ruang tamu, kakinya diam, matanya menerawang. "Dia bukan hanya putriku," gumamnya. "Dia satu-satunya yang kumiliki." Pengacara itu berdiri, canggung. "Kami permisi dulu." Sendirian lagi, Pak Hendra berjalan menghampiri putri. "Kamu yakin masih mau keluar hari ini?" Dia mengangguk tanpa ragu. Dia menatapnya lama. "Baiklah." Kembali di desa, Sari sedang mencuci pakaian ketika seorang wanita dari rumah sebelah datang berlari. "Sari, kamu yang melihat sesuatu itu kan?" Sari berdiri diam. "Kenapa?" "Ini Pak Karto. Dia sakit, gemetar, tidak bisa bernapas dengan baik." Jantung Sari berdebar. Nama itu, wajah itu. Dalam mimpinya minggu lalu, dia melihat Pak Karto memegangi dadanya. Dia langsung memberitahu Bu Suminah. "Bu, Pak Karto akan meninggal. Saya melihatnya. Dia harus memeriksa tekanan darahnya. Mungkin ada yang salah dengan jantungnya." Bu Suminah tertawa terbahak-bahak. "Kamu mulai lagi. Kamu mau membunuh kepala desa juga?" "Saya tidak membunuhnya. Saya melihatnya. Dia harus ke rumah sakit.
Haruskah aku menggendongmu ke sana supaya kamu bisa mengusap dadanya juga? Sari menggelengkan kepala dan diam. Malam itu, Pak Karto pingsan di rumahnya. Keesokan paginya, dia meninggal. Tidak ada yang mengira dia sehat. Tidak ada riwayat medis. Tidak ada tanda-tanda peringatan kecuali dari Sari. Menjelang siang, seluruh desa ramai membicarakannya. Dia yang meramalkannya. Dialah yang mengatakannya. Anak macam apa yang melihat kematian seperti itu? Sekelompok tetua berkumpul. Bu Suminah dipanggil. Dia menceritakan semuanya. Bagaimana Sari bermimpi. Bagaimana dia menyembuhkan orang dengan tanaman. Bagaimana hewan berperilaku aneh di sekitarnya. Dia bahkan berbicara sendiri kadang-kadang. Tambah Bu Suminah dengan napas dramatis. Saya takut tinggal dengannya. Saya takut untuk nyawa saya. Itu saja yang mereka butuhkan. Menjelang senja, suara-suara marah mengelilingi rumah. Bawa dia keluar. Dia harus pergi. Pembunuh. Sari mencoba menjelaskan. Saya tidak membunuhnya. Saya hanya memperingatkan. Tapi kata-katanya tenggelam dalam kekacauan. Bu Suminah membuka pintu dan melemparkan tas nilon robek padanya. Pergi dari rumahku, penyihir. Pergi dan cari tempatmu di antara roh-roh yang kau ajak bicara. Sari tidak melawan. Dia mengambil tasnya dan pergi sendirian. Ketika malam tiba, dia duduk di dinding belakang pasar dengan karung di bawah kepalanya dan nyamuk menggigit kakinya. Dia belum makan. Dia tidak menangis. Dia terus melihat pria berjas hitam itu dalam pikirannya lagi. Kali ini dia tidak berlutut. Dia menatapnya, menunggu. Dan di dalam dadanya, sesuatu berbisik, pergi. Sementara itu, di Pantai Indah Kapuk, Pak Hendra memarkir SUV-nya di luar taman bermain anak paling mewah di kota. Dia membuka pintu untuk Putri dan menggendongnya dengan lembut ke kursi rodanya. Dia tersenyum, menikmati suara anak-anak berlari, tertawa, hidup. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tidak terlihat sedih. Pak Hendra berdiri dengan tenang di sampingnya. Untuk sesaat, dia melupakan rasa sakit sampai sebuah pikiran menyusup. Bagaimana jika ini adalah hidupnya selamanya? Dia menepisnya dan tersenyum. Kamu terlihat bahagia. Iya, jawabnya. Terima kasih sudah membawaku. Dia mengangguk, tapi jauh di dalam hatinya harapannya sekarat. Dia tidak tahu bahwa kurang dari 1 kilometer dari sana, seorang gadis gelandangan baru saja bangkit dari tanah dan berjalan menuju takdir. Sari berkelana dari gerbang pasar ke gubuk terdekat. Kakinya lemah. Perutnya terbakar karena kelaparan. 2 bungkus air mineral adalah satu-satunya yang dikonsumsinya dalam 24 jam terakhir. Orang-orang menghindarinya seperti penyakit. Dia meminta-minta sisa makanan dari penjual pinggir jalan. Wanita itu menarik nampannya. Pergi dari sini. Kamu mau menggunakan mata penyihirmu untuk meracuni dagangan saya? Sari tidak membantah. Dia melanjutkan perjalanan. Dia tidak punya tenaga lagi untuk menjelaskan. Dia melewati sekelompok siswi sekolah. Salah satu dari mereka menunjuk. Bukankah itu gadis yang katanya membunuh Pak Karto? Yang lain tersentak. Dia masih bebas berkeliaran. Ayo pergi sebelum dia melihat masa depan kita dan membunuh kita juga. Kata-kata itu tidak lagi menyakitkan. Hati Sari sudah mengeras. Dia menemukan sepotong karton di samping toko kelontong yang tutup dan meletakkan kepalanya. Malam turun, tapi tidur tidak datang. Sebaliknya, penglihatan itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Pria berjas itu berdiri di sebuah taman. Dia terlihat kelelahan. Tangannya gemetar. Lalu gadis di kursi roda itu meraihnya, dan Sari melangkah di antara mereka. Suaranya dalam penglihatan itu tenang. Penuh kuasa. Bapak memberi saya makan. Sekarang saya memberikan kaki putri Bapak. Sari terbangun. Jantungnya berdebar. Ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah petunjuk. Dia tidak tahu siapa mereka atau di mana menemukannya. Tapi Tuhan memanggilnya. Dia merasakannya. Dia berdiri, mengambil tasnya, dan mulai berjalan ke arah jalan. Tanpa rencana, hanya iman. Di seberang kota, di dalam mensyahn yang dijaga tembok 3 meter, Pak Hendra terjaga. Dia duduk di ruang kerjanya membaca dan membaca ulang laporan medis putrinya.
hasil MRI, panel darah, laporan terapi, satu folder penuh lebih tebal dari buku teks hukum. Semuanya mengatakan hal yang sama. Tidak ada yang salah, tapi tidak ada yang berhasil. Dokter terakhir dari Dubai menyarankan terapi sel punca, tapi tanpa jaminan. Jalan buntu lagi. Dia berpaling ke foto berbingkai di rak. Putri, usia 5 tahun, di kursi roda, mengenakan mahkota dari pesta ulang tahun. Dia tersenyum, tapi Pak Hendra masih bisa melihat rasa sakit di balik matanya. Sopirnya mengetuk pelan. "Pak, maaf. Ada pesan dari dokter jantung Bapak. Katanya, tekanan darah Bapak terlalu tinggi. Bapak harus istirahat." "Aku akan istirahat ketika dia bisa berjalan," katanya pelan. "Pak, sudahlah. Pergi." Sopir itu pergi. Pak Hendra bersandar di kursinya. Lalu secara tidak terduga, Putri menggerakkan kursi rodanya masuk ke ruangan. "Ayah masih bekerja. Aku tidak bisa tidur." Dia mengangguk, bergerak ke jendela. "Aku bermimpi." Pak Hendra mendongak. "Tentang apa?" "Aku berdiri di rumput, berjalan ke arah ayah." Dia mengerjap. "Kamu apa?" Putri berbalik. "Aku melihat ayah menangis. Aku menyentuh tangan ayah. Aku mengatakan sesuatu, tapi aku tidak ingat apa." Pak Hendra berdiri perlahan. "Jangan mengatakan hal seperti itu. Itu terlalu kejam. Rasanya nyata." "Aku tahu," bisiknya. "Itulah bagian terburuknya." Menjelang pagi, Sari telah sampai di pinggiran kota. Dia memohon tumpangan. Seorang sopir bus membiarkannya bergantung di belakang secara gratis. Ketika turun di dekat Tanah Abang, dia berjalan. Orang-orang menatapnya dengan curiga. Gadis kotor, tanpa sepatu, kain robek. Dia berjalan melewati daerah yang tidak dikenalnya, hanya mengikuti naluri. Akhirnya, dia mencapai bundaran dengan air mancur besar. Di kejauhan, dia melihat anak-anak bermain di dalam taman berpagar. Dan di samping SUV hitam, dia melihatnya. Pria dari mimpinya. Dia berdiri di samping kursi roda. Gadis itu, gadis yang persis sama. Jantung Sari berdebar kencang. Dia belum siap. Dia terlihat seperti pengemis. Tapi suara di dadanya berkata, "Sekarang." Dia bergerak mendekat, tetap di trotoar. Ketika pria itu berbalik ke arah mobilnya, Sari melangkah maju tapi berhenti. Ketakutan mencekiknya. Apa yang harus dikatakannya? Apakah dia akan percaya? Tiba-tiba, pria itu berjalan ke tempatnya berdiri. Mata mereka bertemu. Dia merogoh mobilnya, mengeluarkan bungkusan makanan dan uang 500.000 rupiah yang terlipat. "Ambil," katanya sederhana. "Makanlah sesuatu." Sari menerimanya. "Terima kasih, Pak." Dia mengangguk dan berbalik ke mobilnya. Tapi sesuatu di dalam dirinya berteriak, "Katakan." Dia mengambil satu langkah berani ke depan. "Pak," panggilnya. Dia berbalik bingung. "Saya bisa membuat putri Bapak berjalan." Pak Hendra membeku. Tangannya sudah di pintu mobil. Putri duduk di kursi belakang. Diam, mengamati. Para pengawal mendongak. Bingung. Sopirnya terlihat siap mengusir gadis itu. "Apa yang baru saja kamu katakan?" tanya Pak Hendra. Sari melangkah lebih dekat. Suaranya tenang. "Mantap. Saya bilang saya bisa membuat putri Bapak berjalan." Sopir itu mencibir. "Pak, ini orang gila. Sudah tidak waras." Pak Hendra mengangkat tangannya untuk menenangkannya. "Ulangi," katanya pada Sari. "Saya tahu ini terdengar gila, Pak, tapi saya melihatnya dalam mimpi saya. Saya melihat Bapak. Saya ditakdirkan bertemu Bapak di sini." Keheningan terasa tegang. Orang-orang yang lewat melambat mencoba mendengar. Seorang ibu menarik anaknya menjauh dari gadis aneh yang mengklaim bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan ilmu pengetahuan. "Kamu kenal putriku?" tanya Pak Hendra perlahan. Curiga. "Saya tidak pernah melihatnya sebelum hari ini, tapi saya melihatnya dalam tidur saya. Dia ada di kursi roda." Bapak menangis. "Saya berdiri di taman Bapak." Itu mengguncangnya. Baru tadi malam, Putri menggambarkan mimpi yang sama. Dia menangis, Putri berdiri, berjalan. Kebetulan atau sesuatu yang lebih dalam? Sopir itu mencondongkan tubuh lagi.
Pak, dengan segala hormat, ini Jakarta. Gadis ini bisa saja dukun jahat. Sari berbalik ke arahnya. Kalau saya jahat, kenapa saya menghentikan Bapak dari pergi? Pak Hendra mundur selangkah dan mengamatinya dengan seksama. Kotoran mencoret kulitnya. Sandalnya robek. Kainnya diikat dengan simpul di pinggang. Tapi tidak ada ketakutan di wajahnya. Tidak ada rasa malu juga. Hanya kejelasan. Putri membuka pintu mobil perlahan. Ayah, dia terlihat familiar. Dia berbalik. Aku rasa dia ada di mimpiku juga. Sekarang jantungnya mulai berpacu. Ini terlalu berlebihan. Dua orang asing, mimpi yang sama. Dia berbalik ke Sari. Kalau kamu bermain-main. Saya tidak, katanya. Saya tidak mau uang Bapak. Saya tidak mau apa-apa. Cuma bawa saya ke rumah Bapak. Kenapa? Karena solusinya ada di taman Bapak. Sopir itu maju lagi. Pak, gadis ini bicara seperti orang kerasukan. Jangan biarkan dia ikut kita. Nanti kita yang repot kalau terjadi sesuatu. Pak Hendra ragu. Setiap bagian darinya berteriak bahwa ini berbahaya. Tapi suara yang lebih kecil, yang terdengar seperti iman, berbisik, bagaimana kalau ini nyata? Dia menatap Sari lagi. Kamu akan masuk mobil. Dia mengangguk. Kamu akan mengizinkan kami menggeledahmu. Dia mengangkat tangannya. Bapak boleh mengikat saya kalau mau. Putri angkat bicara. Tolong, ayah, coba saja. Para pengawal terlihat gelisah. Tapi Pak Hendra membuka pintu belakang dan memberi isyarat. Masuklah. Sari naik dengan tenang. Sopir itu menggelengkan kepalanya tidak percaya dan menyalakan mesin. Perjalanan ke pantai indah kapuk sunyi. Putri menatap Sari dengan rasa ingin tahu yang tenang. Sari menatap keluar jendela. Fokus. Pak Hendra terus melirik ke kaca spion, mengawasi mereka berdua. Dia tidak tahu apa yang diharapkan. Penipuan, kekecewaan, keputusasaan lagi. Tapi ada sesuatu tentang kehadirannya yang terasa tenang. Ketika mereka tiba di Menshan, para pengawal di gerbang terlihat terkejut. Pak, siapa ini? Dia bersamaku, kata Pak Hendra. Biarkan dia masuk. Saat gerbang terbuka dan mereka memasuki estate, mata Sari melebar. Dinding marmer putih, halaman terawat, 3 SUV hitam, kamera keamanan berputar dari tiang. Pelayan berseragam berbaris saat mobil diparkir. Dia turun dari mobil dengan tenang. Seorang pengawal menarik Pak Hendra ke samping. Pak, kami boleh menggeledahnya? Ya, lakukan. Sari mengangkat tangannya tanpa perlawanan. Para pengawal memeriksa tasnya. Hanya sebuah kain dan buku catatan robek. Dia bersih. Pak. Pak Hendra berbalik padanya. Kamu bilang sesuatu tentang tamanku. Sari mengangguk dan menunjuk ke belakang. Ke sana. Salah satu pengawal bergerak untuk menghentikannya. Tapi Pak Hendra mengangkat tangan. Biarkan dia pergi. Dia berjalan melintasi halaman, melewati air mancur, melewati pagar tanaman yang dipangkas, lalu berhenti di dekat sudut pagar. Semak rendah tumbuh di sana. Kebanyakan tukang kebun mengabaikannya. Sari berlutut, menyentuh daunnya dengan lembut, lalu menarik tanah. Dia mengeluarkan akar kemerahan yang tebal. Inilah yang akan membuatnya berjalan, katanya. Pak Hendra mengerutkan kening. Akar? Ya. Ini tumbuh di sangat sedikit tempat. Ini memperkuat saraf mati jika dimasak dengan benar. Staf Bapak mungkin melihatnya setiap hari dan tidak pernah tahu. Kamu bilang herbal bisa melakukan apa yang obat tidak bisa? Saya bilang iman yang bisa, jawabnya. Putri mendekat dengan kursi rodanya. Baunya kuat. Sari mematahkan sepotong kecil dan mengunyahnya. Kalau ini racun, saya sudah mati sekarang. Pak Hendra terlihat bimbang. Tangannya gemetar. Kamu mau putriku makan ini? Hanya jika Bapak percaya. Dia berbalik ke Putri. Dia menatapnya tepat di mata. Aku percaya padanya. Menshan itu dalam kekacauan. Dokter pribadi Pak Hendra telah dipanggil. Kepala keamanannya berdiri waspada. Bahkan para pembantu berkumpul di sudut berbisik. Semua orang menatap gadis compang-camping aneh yang duduk dengan percaya diri di tengah dapur megah, merebus akar tebal dari taman dalam panci stainless. Pak, ini berbahaya, kata dokter.
Kita tidak tahu apa yang ada di dalam benda itu. Dia sudah mencicipinya, jawab Putri dari kursi rodanya. Dia baik-baik saja. Itu tidak berarti apa-apa, bentak dokter. Setiap tubuh manusia bereaksi berbeda. Bapak mau mengambil risiko gagal organ, kematian? Pak Hendra berdiri dalam keheningan. Dia telah berjuang begitu lama untuk harapan, dan sekarang harapan itu berdiri di dapurnya. Kotor, bertelanjang kaki, tidak berpendidikan. Ini tidak masuk akal. Ayah, kata Putri lembut. Bagaimana kalau ini yang selama ini kita tunggu? Dia berbalik padanya. Bagaimana kalau bukan? Maka kita akan tahu kita sudah mencoba segalanya. Dokter itu mencondongkan tubuh lagi. Pak, saya mohon. Ini ide buruk. Biarkan kami menjalankan tes pada akar itu. Kerja lab, pengambilan sampel darah. Beri kami 48 jam. Kita sudah menunggu 17 tahun, kata Putri. Kalau kita menunggu lebih lama, aku mungkin kehilangan keberanian. Ruangan menjadi hening. Pak Hendra menatap Sari, yang hanya mengangguk. Saya tidak meminta kepercayaan Bapak. Saya meminta kesempatan. Setengah jam kemudian, perebusan selesai. Sari menuangkan cairan coklat kental ke dalam gelas bersih dan meletakkannya di hadapan Putri. Minum setengah sekarang, sisanya sebelum tidur. Pak Hendra berdiri di pintu, lengannya terlipat, wajahnya seperti dipahat dari batu. Putri meraih gelas itu. Salah satu pengawal melangkah maju. Pak, kita izinkan ini? Pak Hendra tidak merespons. Pak, dokter itu mengulangi lebih keras sekarang. Kita semua menunggu keputusan Bapak. Lalu Putri minum. Tidak ada drama, tidak ada gemetar, tidak ada busa di mulut. Dia meletakkan gelas kosong di atas meja. Semua orang menunggu. 5 menit. Tidak ada apa-apa. 15 menit. Masih tidak ada apa-apa. Lalu dia menguap. Anehnya, aku merasa sangat mengantuk. Pak Hendra bergegas menghampirinya. Kamu baik-baik saja? Pusing? Jantung berdetak kencang? Tidak. Aku hanya merasa lelah seperti ingin tidur. Dokter memeriksa nadinya. Normal. Matanya mulai menutup. Ayah, boleh aku istirahat sebentar? Sebentar saja. Pak Hendra membantunya ke kamarnya sendiri, menyelimutinya, menarik selimut menutupi kakinya, mengawasinya tidur seperti dia mengawasinya sebagai bayi, tapi sekarang tangannya gemetar. Ketika dia kembali ke ruang tamu, Sari masih duduk dengan tenang, tangannya terlipat di pangkuannya. Dari mana kamu belajar ini? Tanyanya. Saya tidak belajar. Ini datang kepada saya. Dia mengangguk perlahan. Orang-orang sudah memanggilmu macam-macam, kan? Ya. Penyihir? Dia tersenyum tipis. Berkali-kali. Dia menghela napas. Seumur hidupku aku mempercayai orang-orang dengan gelar dan jas laboratorium. Tapi malam ini aku mempercayai orang asing bertelanjang kaki. Sari mendongak. Begitulah rupa iman. Dia tidak merespons, hanya mengangguk dan pergi. Malam itu, tidak ada yang tidur. 2 pengawal ditempatkan di luar kamar. Pak Hendra memeriksa napasnya setiap 30 menit. Dia mondar-mandir di lorong seperti orang yang menunggu vonis. Pukul 3.47 pagi, Putri bergerak di tempat tidurnya dan bergumam sesuatu. Pak Hendra bergegas masuk. Putri? Dia menguap lagi. Masih mengantuk? Ada yang salah? Tidak. Hanya banyak bermimpi. Apa yang kamu lihat? Dia terdiam. Aku ada di padang rumput. Berlari. Dia membeku. Lalu aku menoleh ke belakang dan ayah tersenyum. Tapi bukan senyum sedih. Benar-benar tersenyum. Dia meninggalkan kamar tanpa sepatah kata. Di bawah, para pengawal menawarkan Sari kasur untuk tidur di kamar pembantu, tapi dia menolak. Saya akan duduk di sini, katanya, sampai pagi. Dia duduk di dekat air mancur taman, memeluk lututnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada yang melempar batu atau kutukan. Tidak ada yang memanggilnya penyihir atau iblis. Sunyi, damai, tapi dia belum merayakan. Mukjizat butuh waktu. Dia tahu itu. Menjelang pagi, Putri masih tertidur. Pak Hendra menatapnya dari ambang pintu. Matanya merah, tangannya berkedut.
Dia telah berdoa lebih banyak malam itu daripada 10 tahun terakhir digabungkan. Ketika Putri bergerak lagi dan membuka matanya sepenuhnya, jantungnya melompat. Ayah, bisiknya. Ya, sayangku. Aku rasa aku lapar. Dia tersenyum lega. Kamu boleh makan apa saja yang kamu mau. Tapi di dalam dia berteriak meminta lebih. Putri belum menggerakkan kakinya. Belum. Sari mengawasi dari taman. Diam. Menunggu. Pada hari kedua, Putri masih lebih banyak tidur daripada terjaga. Ketika dia membuka mata, dia berbicara pelan, makan sedikit, dan kembali ke alam mimpi. Pak Hendra tidak meninggalkan sisinya. Dia telah membatalkan semua pertemuan bisnis. Teleponnya dimatikan. Satu-satunya fokusnya sekarang adalah napasnya, nadinya, dan harapan bahwa sesuatu, apapun, mungkin berubah. Tapi tidak ada yang berubah. Mensyahan itu semakin sunyi setiap jamnya. Pengawal berbicara dengan bisikan. Pelayan bergerak seperti bayangan. Bahkan burung-burung di taman tampaknya berkicau lebih hati-hati. Dokter sudah berhenti berdebat. Dia stabil, katanya. Tekanan darahnya baik. Tidak ada tanda keracunan. Tapi secara medis tidak ada penjelasan untuk tidur panjang ini. Pak Hendra hanya mengajukan satu pertanyaan. Apakah dia dalam bahaya? Tidak, kata dokter. Tapi saya juga tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dia mengangguk. Kamu tidak perlu menjelaskan. Di bawah, Sari duduk sendirian di ruang tamu di bawah lampu gantung besar yang tidak berani dia pandangi sebelumnya. Salah satu pembantu membawakan nasi dan lauk di piring keramik, berbeda dari piring stainless yang mereka gunakan hari pertama. Mereka mulai menerimanya. Tapi tatapan curiga tetap ada. Kecurigaan, penghakiman diam. Dia mendengar mereka berbisik di malam hari. Bagaimana kalau dia meracuni gadis itu pelan-pelan? Dia bahkan tidak menyentuh Alkitab sejak datang ke sini. Penyihir atau bukan, ada yang tidak beres. Sari tidak merespons. Dia tahu bagaimana ini bekerja. Dia telah menjalaninya sepanjang hidupnya. Orang-orang takut pada apa yang tidak bisa mereka kendalikan, terutama ketika itu memakai pakaian compang-camping dan tidak berbicara bahasa mereka. Yang menyakitkan bukan bisikan-bisikan itu. Yang menyakitkan adalah keheningan dari pria yang membawanya ke sini. Pak Hendra tidak mengatakan sepatah kata pun padanya selama lebih dari 24 jam. Dia tidak bertanya bagaimana keadaannya. Bahkan tidak melirik ke arahnya. Itulah harga dari kepercayaan. Iman terdengar indah di buku-buku, tapi dalam kenyataan, rasanya seperti diawasi semua orang dan tidak dipercaya siapapun. Pada hari ketiga, Pak Hendra akhirnya turun. Matanya cekung. Kemejanya tidak dimasukkan. Dia terlihat seperti hantu dari pria yang menjalankan kerajaan bisnis miliaran rupiah. Dia berjalan menghampiri Sari. Dia langsung berdiri. Masih belum ada perubahan, katanya dengan suara rendah. Sari mengangguk sekali. Belum waktunya. Kamu bilang solusinya ada di tamanku. Memang. Tapi dia tidak berjalan. Belum. Rahangnya mengeras. Beri aku sesuatu. Tanda, alasan untuk percaya. Dia menatapnya langsung. Apakah Bapak ingat apa yang Bapak berikan pada saya hari kita bertemu? Dia terdiam. Makanan dan 500.000 rupiah, tepat. Bapak memberi dengan tulus kepada seseorang yang diabaikan dunia. Tanpa kamera, tanpa niat tersembunyi, hanya kebaikan. Dan momen itu adalah persembahan Bapak. Bapak menanam benihnya. Bapak tidak tahu. Tapi mukjizat Bapak dimulai sebelum saya membuka mulut. Pak Hendra tidak berkata apa-apa. Bapak mencari hasil, tapi iman tidak dimulai dari hasil. Iman dimulai dari ketaatan. Dia menelan ludah dengan susah payah. Kamu terdengar seperti nabi. Saya bukan. Lalu siapa kamu? Dia tersenyum tipis. Seorang gadis yang tidak dilupakan Tuhan. Malam itu sesuatu berubah. Putri bergerak gelisah dalam tidurnya. Dia membisikkan hal-hal yang tidak bisa mereka mengerti. Pada satu titik, dia menangis pelan, berhenti mendorong saya. Biarkan saya berdiri sendiri. Pak Hendra bergegas masuk. Putri. Dia tertidur lagi. Dokter berdiri di dekatnya. Suhu tubuhnya naik sedikit. Itu buruk? Saya rasa tidak.
Sari berdiri di ambang pintu mengawasi. Keesokan paginya ketika Putri membuka matanya sepenuhnya, dia tidak berbicara. Dia menatap kakinya untuk waktu yang lama. Lalu dia menatap ayahnya. Aku merasa berbeda. Pak Hendra mendekat. Berbeda bagaimana? Kakiku. Mereka hangat. Dia jatuh berlutut dan menyentuhnya. Memang hangat. Dia menatap Sari. Dia tidak berbicara. Dia hanya mengangguk. Sekali lagi, Putri tidak berjalan. Belum. Tapi atmosfernya berubah. Para staf berhenti berbisik. Para pengawal menyapa Sari dengan kontak mata. Koki menawarkannya singkong dan teh tanpa disuruh. Pak Hendra datang ke taman tempat dia duduk sore itu. Aku belum mengucapkan terima kasih. Dia mendongak. Karena belum terjadi apa-apa, dia mengangguk. Bapak tidak berutang terima kasih pada saya, katanya. Hanya kebenaran. Ketika ini selesai, ceritakan kebenaran tentang saya. Dia tidak menjawab, tapi dia duduk di sampingnya dalam keheningan. Itu sudah cukup untuk sekarang. Karena kepercayaan sudah menghabiskan sesuatu dari mereka semua. Kenyamanan, kendali, kebanggaan, dan itulah harganya. Pagi itu sunyi. Terlalu sunyi. Pak Hendra tidak tidur. Dia duduk di samping tempat tidur Putri, lengan terlipat, jantung berpacu setiap kali dia bergerak. Sudah 4 hari sejak dia meminum ramuan akar aneh itu. 4 hari menunggu, mengawasi, berharap, dan tidak ada apa-apa. Ya, kakinya hangat, napasnya kuat, tapi tidak ada gerakan, tidak ada tanda mukjizat, hanya tidur, keheningan, dan ketenangan. Dia mulai berpikir dia telah ditipu. Dia meninggalkan kamarnya tepat setelah pukul 7 pagi, berjalan perlahan menyusuri lorong. Pengawalnya berdiri di tempatnya. Para pembantu berbisik menyapa. Sari duduk di taman menatap langit pagi. Dia tidak berbicara padanya. Dia tidak punya kekuatan untuk itu. Tepat pukul 7.42 pagi, sesuatu terjadi. Putri membuka matanya dan tidak hanya berkedip. Dia duduk dengan cepat. Bernapas cepat seperti seseorang yang bangun dari mimpi berat. Lalu dia berbisik, "Aku harus berdiri." Perawat di kamar itu membeku. "Apa?" Putri melempar selimutnya. "Tolong, aku harus berdiri. Jangan biarkan aku memanggil ayah dulu." Tapi dia tidak menunggu. Dia berbalik, menggeser kakinya ke sisi tempat tidur, dan menurunkannya ke lantai marmer yang dingin. Jari-jari kakinya menyentuh lantai lebih dulu. Lalu telapak kakinya, lalu tumitnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kakinya menahan beratnya. Perawat itu tersentak. "Ya Tuhan!" Putri bangkit perlahan, lututnya gemetar, tapi dia berdiri sendiri. Dia tidak bermimpi. Dia tidak jatuh. Dia berdiri. Dan kemudian selangkah demi selangkah, dia berjalan ke pintu dengan kaki telanjang, tidak stabil, tapi nyata. Pak Hendra mendengar perawat berteriak sebelum dia melihatnya. Dia berlari ke arah suara, jantung berdebar, takut sesuatu telah salah. Lalu dia melihatnya berjalan ke arahnya. Putri tersenyum. "Ayah, aku bisa berjalan." Dia jatuh berlutut. Tangannya menutupi wajahnya. Untuk sekian detik yang panjang, dia tidak bergerak. Lalu dia menangis keras, hancur, terpukau. "Ya Tuhan, ya Tuhan." Dia meraihnya, memeluknya, mencium wajahnya ratusan kali. "Kamu berjalan. Kamu berjalan." Dia tertawa di antara air matanya sendiri. "Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku bisa." Di belakang mereka, mensyahan itu pecah dalam keramaian. Para pembantu berteriak. Para pengawal bergegas untuk melihat. Dokter itu ambruk ke kursi, berbisik, "Ini bukan ilmu pengetahuan." Dan di luar, Sari masih di taman. Dia tidak bergeming ketika gerbang terbuka dan Pak Hendra berlari ke arahnya. "Dia berjalan," katanya terengah-engah. "Saya tahu," jawab Sari dengan tenang. Dia menatapnya seperti melihatnya untuk pertama kalinya. "Kamu yang melakukannya?" "Bukan," dia mengoreksi. "Bapak yang melakukannya." Dia menatapnya. "Aku. Hari Bapak memberi saya makanan tanpa tahu siapa saya. Itulah harganya. Bapak membayarnya dengan kebaikan." Dia terdiam. "Bapak memberi makan seseorang yang ditolak dunia, dan Tuhan mengingat." Suaranya pecah.
Bagaimana aku berterima kasih padamu? Bapak tidak perlu. Dia berbalik ke pengawalnya. Bawakan dia pakaian baru, sepatu, segalanya. Biarkan dia terlihat seperti ratu yang seharusnya. Dia membawanya ke dalam. Para pembantu memandikannya dengan lembut. Dia berganti ke gaun mengalir yang ditinggalkan salah satu tamu. Mereka menata rambutnya, memberinya makanan layak dengan peralatan makan yang benar. Para pengawal memberi hormat padanya tanpa disuruh. Ketika dia akhirnya berdiri di ruang tamu di samping Pak Hendra, dia tidak terlihat seperti gadis di gerbang dulu, tapi matanya masih sama. Masih baik, masih tenang, masih murni. Malam itu, ketika rumah lebih tenang, Pak Hendra memanggilnya ke samping. Sari, aku sudah menghabiskan miliaran. Dokter, rumah sakit, doa. Tidak ada yang berhasil. Kamu mengubah hidupku. Hidup putriku. Katakan apa yang kamu mau. Rumah, mobil, 100 juta, 200 juta? Dia tersenyum lembut. Tidak ada. Dia mengerjap. Tidak ada. Saya tidak mau apa-apa. Bukan uang Bapak, bukan rumah Bapak. Lalu apa yang kamu mau? Dia terdiam. Suaranya rendah. Saya mau nama saya kembali. Dia mengerutkan kening. Namamu? Saya diusir dari desa, dituduh sebagai penyihir. Orang-orang menyebut saya jahat untuk karunia yang tidak saya minta. Saya mau dunia tahu kebenarannya. Bahwa saya bukan kutukan. Saya bukan iblis. Saya bukan penyihir. Saya hanya seorang gadis yang membantu. Mata Pak Hendra terisi air mata lagi. Aku bersumpah padamu, Sari, aku akan membuat dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Dia mengangguk. Itu saja yang saya mau. Lalu dia berbalik dan berjalan keluar ke udara malam. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai pengemis, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai gadis yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. 3 hari kemudian, Sari berdiri di atas panggung yang dipoles di depan kamera yang berkedip, mengenakan gaun biru pucat yang mengalir lembut di sekitar kakinya. Keheningan yang tenang menyelimuti aula. Wartawan, dokter, tokoh masyarakat, dan influencer memenuhi setiap kursi konferensi pers pribadi itu. Di sisinya berdiri Pak Hendra, tangannya lembut di bahunya, dan di sampingnya, Putri, berdiri tegak, tanpa dukungan, tanpa roda, tanpa rasa malu. Setiap kamera di ruangan itu diarahkan pada mereka. Pak Hendra melangkah ke mikrofon. Selama 17 tahun, dia memulai, aku mencari obat ke seluruh dunia. Aku pergi ke rumah sakit di Australia, Swiss, dan Amerika. Aku membayar setiap konsultan, setiap spesialis, setiap tabib. Tidak ada yang berhasil. Dia berhenti, matanya basah. Tapi kemudian aku memberi makanan kepada seorang gadis di taman. Gadis yang tidak kukenal, gadis yang sudah dibuang dunia. Bisikan bergema di kerumunan. Dia berbalik ke Sari, lalu kembali ke kamera. Namanya Sari. Dia bukan penyihir. Dia tidak dikutuk. Dia bukan penipu. Dia adalah anugerah. Lampu blitz menyala. Reporter berbisik. Gadis ini melakukan apa yang tidak bisa dilakukan ilmu pengetahuan. Dia mengembalikan putriku padaku. Dan yang dia minta sebagai balasan hanyalah dibersihkan dari kebohongan yang disematkan dunia padanya. Dia mundur ke samping. Sari berdiri diam sesaat, lalu mendekati mikrofon. Dia berdeham pelan. Kebanyakan dari kalian tidak mengenal saya, dan mungkin beberapa dari kalian tidak percaya apa yang kalian dengar. Tidak apa-apa. Saya telah menjalani sebagian besar hidup saya dalam keraguan. Dia menunduk sesaat, lalu mengangkat dagunya. Saya tidak bersekolah. Saya tidak tumbuh di menshan. Saya tidak pernah melihat orang tua saya hidup cukup lama untuk menjelaskan mengapa saya seperti ini. Yang saya tahu adalah orang-orang datang kepada saya sakit dan kadang-kadang entah bagaimana mereka pergi dengan lebih baik. Dia berhenti. Tapi alih-alih disebut berbakat, saya disebut penyihir. Ruangan menjadi hening. Mereka mengusir saya dari desa. Saya meminta-minta makanan. Saya tidur di dekat got pasar. Tidak ada yang mau menyentuh saya. Tidak ada yang mau percaya pada saya. Tapi Pak Hendra cukup percaya untuk memberi saya makanan ketika saya kelaparan, dan kebaikannya adalah awal dari segalanya. Dia berbalik dan menatap langsung ke kamera.
Jadi untuk siapapun yang pernah ditolak, ditinggalkan, diberi label oleh ketakutan, ini untuk kalian. Kalian bukan kutukan. Kalian tidak terlihat. Dan suara kalian penting. Kerumunan berdiri. Beberapa bertepuk tangan. Beberapa menangis. Putri berjalan dan memeluk Sari dengan erat. Kamera menangkap semuanya. Malam itu, Pak Hendra membawa Sari ke teras atap rumahnya. Bulan bersinar terang. Angin sepoi membawa aroma bunga. Aku sudah membersihkan namamu di pers, katanya. Tapi aku mau melakukan lebih. Sari menggelengkan kepala. Bapak sudah cukup. Tidak, katanya tegas. Aku belum selesai. Aku mau membiayai pendidikanmu. Aku mau membangun yayasan atas namamu. Sebuah pusat untuk anak-anak berbakat yang tidak cocok dengan cetakan dunia. Biarkan mereka menemukan suara mereka juga. Sari berbalik padanya. Terkejut. Kenapa? Karena ketika kamu menyembuhkan putriku, kamu juga menyembuhkan sesuatu dalam diriku. Air mata memenuhi matanya. Tapi dia tidak membiarkannya jatuh. Saya tidak mau terkenal, katanya. Kamu tidak akan terkenal. Tapi kamu akan bebas, dihormati, dilindungi. Dia mengangguk perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia percaya dia memiliki tempat. Kembali di desa, orang-orang yang sama yang pernah meludahi namanya sekarang berkumpul di sekitar radio dan televisi. Bukankah itu Sari yang dulu berjalan tanpa alas kaki? Dialah yang menyembuhkan putri miliarder. Aku selalu bilang gadis itu istimewa. Bu Suminah duduk sendirian di terasnya. Lengan terlipat, wajah kosong. Tidak ada yang datang ke rumahnya. Tidak ada yang menawarkannya singkong atau gosip. Keheningan telah menjadi teman terdekatnya. Rasa malu selalu paling keras di mulut mereka yang pernah meneriakkan kebohongan. Berminggu-minggu berlalu. Sari memulai kelas di pusat pembelajaran swasta. Dia tinggal di apartemen sederhana yang didanai oleh Yayasan Pak Hendra. Putri sering mengunjunginya. Mereka menjadi dekat seperti saudara. Suatu hari selama kunjungan kecil, seorang anak dengan kaki pincang dibawa kepada Sari oleh seorang ibu yang putus asa. Wanita itu berlutut. Tolong, saya dengar apa yang kamu lakukan. Bantu kami. Sari menatap anak itu, lalu berlutut di hadapannya. Dia tersenyum. Saya akan mencoba. Karena dunia pernah membungkamnya. Tapi sekarang, dia telah menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara. Pesan moral dari cerita ini, kebaikan memiliki kekuatan di luar pemahaman. Tindakan kasih sayang sederhana dapat membuka mukjizat yang tidak bisa dicapai oleh uang atau pendidikan sebanyak apapun. Dunia sering menolak apa yang tidak dipahaminya. Tapi kebenaran, ketika terungkap, membungkam setiap kebohongan. Jangan pernah meremehkan nilai hati yang baik, bahkan ketika datang dalam pakaian compang-camping. Kami harap kalian tersentuh oleh kisah yang powerful ini. Sekarang giliran kalian. Bagikan pemikiran kalian di komentar. Apa yang paling menyentuh kalian? Pelajaran apa yang kalian bawa hari ini? Kami membaca setiap komentar dan benar-benar menghargai suara kalian. Dan tebak apa? Cerita emosional dan mengubah hidup yang baru akan hadir dalam beberapa hari. Jadi, jika kalian belum melakukannya, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian menjadi yang pertama menontonnya saat dirilis. Jika cerita ini menginspirasi kalian, jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan dengan teman dan keluarga kalian. Mari sebarkan pelajaran cinta, harapan, dan penebusan ini bersama-sama. Terima kasih banyak sudah menonton. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di cerita berikutnya.